Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Baik, bulan Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon maaf Bapak, ini saya Siap. mengganggu sebentar. Siap. Saya mau mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak kan sebagai pimpinan di sekolah kita ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan ke Bapak nih Bapak. Ya. Mohon maaf ya Bapak ya. Iya. Ya Bapak, mohon maaf langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, kalau misalnya pertama kita akan mengumpulkan guru-guru kelas gitu ya. Guru kelas kita akan kumpulkan apa-apa aja yang ada permasalahan di kelas. Nanti akan kita musyawarahkan, kita putuskan secara bersama-sama. Gitu, Hasil Bapak, ya. musyawarah kita nanti. Gitu, Bapak, ya. Jadi tidak timbul dilema jadinya Bapak ya. Ya, jadi Ya, semua orang jadi punya hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan. gitu Bapak ya. Jadinya menghasilkan keputusan yang Yang baik baik. untuk semuanya, Semua. berpihak kepada siswa juga, berpihak kepada kepentingan sekolah gitu Ya. Bapak ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama benar maksudnya dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Ya itu tadi, balik lagi. Nanti kita identifikasi permasalahannya. Setelah kita identifikasi, kemudian masalahnya seperti apa. Dan nanti kalau memang udah ketemu permasalahannya, kita kan ada rapat sekolah. Oh, begitu. Rapat sekolah yang nanti di situ akan kita kita ambil satu keputusan bersama-sama. Seperti apa? Kalau memang itu berkaitan dengan kepribadian anak, berarti tiap-tiap guru kelas masing-masing kan nanti punya keputusannya masing-masing yang nanti disetujui oleh kita sama-sama. Oh, begitu Bapak Kalau ya. keputusan itu berkaitan dengan kepentingan sekolah, berarti nanti saya akan mengambil keputusan yang terbaik dari saran-saran teman-teman pada saat rapat sekolah. Begitu Bapak ya. Ya. Jadi sama-sama benar juga kita ikuti. Kalau dari Bapak Ibu guru-guru yang lain juga benar ya. Apa salahnya kita mengikuti Ya. gitu Bapak ya? Ya. Iya. Yang penting mengandung nilai kebajikan Betul, Bapak ya. betul. Penting Iya. kebaikan buat bersama. Betul Bapak. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya biasanya gitu kan, identifikasi masalahnya dulu. Nanti tiap-tiap kelas misalnya ada permasalahan, pasti guru kelas itu akan bicara ke kita, kemudian kita identifikasikan. Setelah kita identifikasikan permasalahannya, kemudian langkah apa yang harus kita ambil. Bagi contoh misalnya ada anak yang memang kayak kemarin terjadi itu di sekolah, ada yang kurang baik, mencoret-coret sekolah gitu kan, anak itu kita panggil anak itu, kita ajak bicara kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, nanti pemecahan masalahnya setelah anak itu tahu masalah itu tahu baru kita selesaikan. Begitu Bapak ya. Ya. Jadi nggak akan terulang kembali Ya, Bapak ya. jadi semua warga SD Mangunjaya 06 semua ikut terlibat, baik untuk pengawasannya nanti, kemudian penyelesaiannya, jadi semua akan kita sertakan. Oke Bapak, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini Bapak? Itu tadi yang efektif kan dari gurunya sendiri kan, nanti masalah itu kan akan muncul dari anak-anak disampaikan ke guru, kita sampaikan. Nah yang paling efektif itu caranya dengan cara kita musyawarah sama-sama, kemudian tindakan apa aja akan kita ambil gitu kan. Jadi bukan hasil pemikiran saya sendiri, tapi semua warga sekolah yang ikut terlibat. Nah nanti keputusan itulah yang kita ambil, itu akan lebih efektif ketimbang nanti permasalahannya ada diambil oleh saya sendirian, saya nggak tahu masalahnya, akhirnya malah tidak terselesaikan. Iya betul, jadi malah nggak efektif Iya, ya. malah efektif. Iya Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Bapak? Nah kalau tantangannya kadang-kadang begini, pihak dari orang tua, kemudian kalau ada anaknya
bermasalah, kadang-kadang pihak orang tua taunya itu setelah kita tahu gitu. Makanya nanti kita harus bilang ke orang tua. Nah itu kesulitan seperti itu. Kalau orang tuanya memang aktif ke kita, itu nggak ada masalah. Tapi manakala ada orang tua yang nggak aktif, kemudian responnya nggak respon, nah disitulah yang terjadi masalah. Gitu Bapak ya. Gitu. Itu tantangannya Bapak Ya. ya. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sesuatu tata kala maksudnya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang tadi Bapak sudah jelaskan? Ya biasanya gini, kalau misalnya kasus-kasus seperti itu kita pakai schedule kan ya. Misalnya hari ini kita panggil anaknya, kemudian besok penyelesaian. Kalaupun orang tua dilibatkan, akan kita panggil orang tua. Pasti yang namanya itu ada. Cuma kadang-kadang ada yang tertulis, cuma ada yang tersirat gitu kan. Banyakan kadang-kadang itu tersirat. Tersirat artinya begini, tidak tertulis. Hari ini kita akan panggil anaknya, kemudian besok kita panggil orang tuanya, besok kita panggil ini kan, itu kan terdaftar ya, terjadwal. Tapi pada kenyataannya itu kita nggak terjadwal gitu kan, cuma tersirat. Besok kita panggil, kalau ada orang tuanya ya spontanitas ya gitu. Tapi mungkin untuk hal tertentu kan ada jadwalnya. Ada jadwal Bapak, ya, kasus-kasus ada. tertentu Kasus-kasus, biasanya ada jadwalnya. Mungkin ada yang spontanitas Ya. juga. Mungkin Ya, tergantung ya. permasalahannya ya Pak ya. Oh, iya. Kemudian Bapak ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada. Biasanya kan begini, kemampuan guru kan secara individu beda-beda. Kan? Makanya tadi kita libatkan semua warga sekolah untuk mengambil keputusan kita sama-sama. Nah di saat itulah ada guru-guru yang memang notabene dia punya kelebihan lebih dari teman-teman yang lain, sehingga mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah itu. Baik masalah itu berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan orang tua. Jadi dengan kata lain, kalau kita bersama-sama, yang kurang akan tertutupi oleh guru-guru yang lebih gitu. Nah guru-guru yang lebih yang punya memang inteligensi tinggi dan sebagai pembicara, itulah yang kita gunakan, kita manfaatkan gitu. Oh ya gitu Bapak. Iya, jadi memang harus dibantu sama Iya. guru-guru yang ada di sekolah, Iya, Bapak ya. Semua stakeholder sekolah Betul, membantu Bapak betul, bantu. untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah, Iya. untuk membantu keputusan Bapak yang ada di sekolah, itu Bapak ya Iya, biasanya iya, ya. Jadi iya. nggak Bapak sendiri Iya, ya Bapak ya. iya. Iya. Kemudian Bapak yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan juga pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Bapak? Ya, yang bisa kita tarik kesimpulan barangkali ya itulah tadi. Kalau misalnya kelakuan anak kurang baik, kemudian isi dan lain sebagainya, pengambilan keputusan kita tidak dengan serta-merta sendiri gitu. Artinya harus melibatkan warga sekolah, karena banyak hal tentang etika anak yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi tiap-tiap individu punya masalah yang berbeda, kemudian tiap-tiap individu dari warga sekolah juga punya karakter, kemudian punya penyelesaian yang berbeda-beda. Makanya perbedaan itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oh iya, begitu Bapak ya. Alhamdulillah, berarti memang Bapak ini sudah, menurut saya sudah melakukan keputusan, pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, dan juga antar sekolah berpihak pada murid Bapak ya. Jadi anak-anak juga nyaman belajar di sekolah. Rekan-rekan sejawat saya juga senang dari sekolah karena Bapak tidak pernah memutuskan secara sendiri, secara egois, yang nantinya bisa memberikan nilai-nilai kebajikan untuk sekolah kita. Begitu Bapak ya? Iya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sudah Bapak, terima kasih sudah sangat menjawab apa yang perlu saya ketahui dari Bapak. Ya mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan juga. Terima kasih Bapak, itu saja yang perlu saya sampaikan ke Bapak, yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat saya. Sama-sama, amin. Terima kasih, Bapak. amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.